Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Selamat berjumpa di acara ngeteh. Pada kali ini kita kedatangan tamu seorang Wakil Ketua Komnas HAM, Bang Amiruddin Al-Rahab. Selamat datang Bang Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gimana Kak kabar? Rohim. Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, setiap acara ini akan kita mulai dengan pilihan ganda pertanyaan. Jadi Bang Amir nanti pilih salah satu. Oh iya, Kenapa pilihan itu ya? Ini kalau Bang Amir ini kan aktivis ya. Sekarang Wakil Ketua Komnas HAM. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip ke situ juga. Ada dua pilihan. Demokrasi apa hak asasi manusia? saya memilihnya hak asasi manusia. Ya, kenapa? Dalam pandangan saya, hak asasi manusia ini kan norma dasar yang bisa memberi tenaga untuk hal-hal lain. Nah, salah satunya ya demokrasi tadi. Ya, ya, ya. Kalau hak asasi manusia tidak berkembang baik, demokrasinya sudah pasti tidak ada. Meskipun ada juga analisis atau teman yang lain, ya hak asasi manusia hanya bisa berkembang kalau sistemnya demokratis. Jadi kira-kira ya kedua itu sebenarnya nggak bisa dipisah ya. Tapi kan Kak Rohim suruh saya milih. Ya, ya, ya. Ya kan karena gini ya, memang antara hak asasi manusia dan demokrasi itu kan dua hal yang berkelindan satu sama lain. Nah, tapi gini, ini kan hak asasi juga berhubungan dengan masalah-masalah yang kadang-kadang kita anggap sederhana, tetapi banyak orang yang menganggap itu hal yang serius. Ya kan? Nah, itu gimana menurut Bang Amir? Kalau kita di Indonesia itu memahami hak asasi manusia itu kayak serem gitu kan. Hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan yang pokoknya yang serem-serem gitu. Tapi Yang lebih serem lagi hubungannya dengan nyawa nih. nah itu makanya serem-serem gitu. Tapi hak asasi manusia kan kalau kita perhatikan bagaimana dia berkembang setelah Perang Dunia Kedua, tidak semuanya seserem itu. Kenapa? Karena dia juga berkaitan dengan hal-hal keseharian hidup orang banyak. Bagaimana orang bisa menjalin komunikasi satu sama lain dengan kesetaraan, bisa respect satu sama lain. Kenapa? Saya melihatnya, Kang ya, mungkin karena kita di Indonesia terlambat mempelajari hak asasi manusia. Jadi kita kenalnya yang serem-serem itu, karena dulu kita berhadapan dengan, waktu saya masih mahasiswa kan berhadapan dengan kekuasaan yang serem itu, gitu. Jadi yang begitu-begitu. Nah, padahal perkembangannya kan nggak begitu. Nah, misalnya apa? Ini berkaitan dengan ekspresi kebudayaan, ya kan? Berkaitan dengan seni juga. Bagaimana orang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan dengan lebih leluasa, atau bahasa kalau kita serius-seriusin jadi kebebasan berekspresi. Nah, Nah sekarang saya mau sampaikan hak asasi manusia mesti kita bicarakan dalam berbagai macam aktivitas kehidupan itu. Sehingga dia nggak serem seperti itu lagi kita bayangin. Walaupun hal-hal yang serem itu mungkin bisa terjadi. Iya. Gitu. Ini kan Bang Amir ini kan sepertinya memang passionnya di situ ya. Tapi ini mungkin sahabat-sahabat di sana juga pengen tahu latar belakang Bang Amir nih. Kan orang berproses ya dari itu sebenarnya kalau Al-Rahab itu apa sih? Itu ini ya? Al-Rahab itu semacam nama keluarga dari Nama keluarga. kakek saya itu. Tapi itu nama nggak terlalu banyak dipakai karena hilang gitu ya. Itu dari marga apa itu? Suku Kalau menurut nenek saya, kakek saya itu kan Aceh ya. Aceh ya. Aceh, tapi Aceh juga turunan dari Timur Tengah, kayak begitulah. Nah, itu hilang. Ya, jadi saya nama saya ini unik loh, Kang. Oh ya. Gimana? Saya kalau ingat nama saya ini sangat unik. Keluarga saya itu nama depannya semuanya Ali. Ali Akbar, Ali Bashar, Ali Natsir, Ali Munir, semuanya kayak begitu. Nah, saya itu umur 6 tahun sama ibu saya dititip ke nenek saya di kampung. Di daerah mana itu? Di Pariaman. Oh, Pariaman. Nah, nenek saya kan perempuan Pariaman. Dititip di kampung. Zaman itu belum ada telepon, Kang. Saya masuk SD nih. Ya, sebentar nih sebelum ke sana. Jadi ini kakek dari Arab. Iya, kakek saya Aceh, keturunan itu. Aceh tapi keturunan Arab ya. Kemudian dari pihak ibu? Ibu saya orang Pariaman. Orang Pariaman.
Tapi semuanya kumpulnya di Bogor, Kang. Jadi udah kacau kingship-nya itu. Jadi Bogor ini seperti Priuknya lah ya. Jadi Bogor. asamnya di apa dari mana gitu. Nah, di Bogor karena ibu saya di Bogor tahun 76 begitu ya. Saya dikirim ke kampung nih. Saya juga nggak tahu kampung nih nenek saya ini kan nggak pernah ketemu kan. Sampai di sana ngomong aja nggak bisa. Nah saya masuk SD diantar lah ke SD itu. Ditanya namanya siapa. Ini di Pariaman ini. Di Pariaman nih nenek saya cuma tahu namanya Amir. Kepala sekolahnya bingung Kang. Amir apa nih anak? Ternyata di daerah tuh banyak nama Amir Kang. Kebetulan kepala sekolah saya itu namanya Amiruddin Kang. Dia tanya Amiruddin ya? Iya kata. Jadi ijazah SD saya itu kepala sekolah saya masih sama. Dari nama itu lah ya. Namanya Amiruddin yang tanda tangan Amiruddin juga gitu ya. Padahal nama keluarga saya depannya semua Ali itu kan. Itulah nama saya itu uniknya. Nah, itu kan sekolah dasar ya. Terus melanjutkan ke Nah, setelah SD itu saya balik ke Bogor, Kak. Oh, balik ke Bogor. Di Bogor semuanya di Bogor. Makanya saat tadi waktu ngobrol-ngobrol bahasa Sunda juga pinter ya karena lama di Bogor. Di Bogor saya. Gitu. Jadi bahasa daerah ini menguasai Aceh mungkin ya. Padang bisa? Ya lumayan Kang. Kalau orang ngomong saya ngerti. Ya, kalau apa? Kalau Sunda lebih menguasai lagi. Ya iya bahasa sehari-hari. Ibu saya aja bahasa Sunda Kang. Kecuali kalau dia marah. Saya nandain ibu saya marah itu satu. Kalau dia ada bahasa kampung, dia udah marah. Tapi selama masih bahasa Sunda, kita mah cuek semua. Nah, terus mulai tertarik dengan isu-isu hak asasi itu mulai berapa? SMA? Apa Jadi, setelah kuliah? Saya SMA itu, SMA saya SMA Negeri 5 Bogor. Waktu kelas 2 saya kedatangan satu teman, murid baru. Ini mau ubah SMA kami, Kang. Apa sebabnya? Nah, ini murid baru ini datang dari Jogja. Pindahan SMA Muhammadiyah Jogja. Namanya Budiman. Dia inilah yang bawain kami buku macam-macam. Budiman Sujatmiko? Ya. Saya udah menduga ini. Bawa buku macam-macam. Nah, sekolahan saya ini kan sekolah anak kolong, Kang. Anak tentara, anak polisi, Pusdikzi, Itu MUHI itu CPM. Budiman itu. Ya kan? Ya kami baca-baca itulah. Dikenalin majalah paling dahsyat, nggak ada anak SMA baca zaman situ namanya majalah Prisma waktu itu. Iya, Kami baca-baca itulah, kenalan. Nah, ya saya itu waktu itu belum terlalu aktif lah, walaupun ada masalah di SMA saya waktu itu gara-gara manusia satu ini. Zaman kita kuliah waktu itu kan saya masuk UI tahun 89 90. Kan nggak ada kegiatan, Kang. Iya. Saya ikut organisasi mahasiswa. Itu kan zaman Orde Baru kan memang organisasi kampus kan di ya. Apa ada NKKBKK istilahnya waktu itu. Enggak. Ikut kuliah itu kok membosankan. Iya. Saya ikut gabung di kegiatan Masjid UI, Kang. Oh. Kok membosankan ini semua buat saya. Nah, mulailah balik lagi baca buku, kenal banyak teman-teman, ikutlah diskusi-diskusi di Menteng itu sama orang-orang tua itu. Kita bagian dengar di belakangnya kan. Tapi mungkin waktu itu kan ya isu-isu HAM itu kan agak tabu ya. Iya. Agak mungkin diskusinya juga minggir-minggir. Ya itu, diskusi setengah gelap itu. Nah, saya mulai berkenalan dengan teman-teman yang ngajak. Kita diajak terus diskusi. Ya waktu itu lah yang ngomong kan kayak Gus Dur, Daniel Kide, Ignaz Kleiden. Jadi kami baca Kang semua. Itu orang-orang hebat itu. Termasuk Rocky, almarhum Ciil. Iya. Kan ada tempat diskusinya tuh di Menteng gitu. Itu itulah saya mulai. Nah, lama-lama ya ikut aktivis mahasiswa lah semua kita kan. Keliling sejawa saya habis itu Kang, kenalan mana. Jadi situ prosesnya di situ aja tuh. Terus setelah itu setelah lulus? Nah, setelah lulus S1 itu, saya kan pengennya jadi penulis sama ngajar nih Kang. Ya, enggak jadi pegawai negeri ya? Enggak ada, enggak kepikir tuh. Enggak kepikir. Enggak ada kepikir pegawai negeri itu. Itu ciri-ciri aktivis itu. Nulis sana sini, ngomong sana sini. Nah, tapi kan kenal dengan teman-teman banyak LSM nih Kang, terutama YLBHI.
Saya setiap siang tuh datang ke LBHI. Di LBHI itulah kenal sama Endardi, Kang Mulyana, oh, Mulyana Kusuma ya. semua Bang Buyung. Oh, Bang Buyung kita ceramain kan. Tapi Bang Buyung asik orangnya, habis ceramain marah-marah kita orang muda harus aktif, pulang kasih duit kan. Yang lain marah-marah doang. Ya, Saya bilang, wah boleh nih Bang Buyung nih. saya juga dulu itu ada itu apa senior di Muhammadiyah itu suka marah-marah. Tapi setelah selesai dia asik orangnya, kita dirangkul apa. Itu almarhum Lukman Harun. Iya. Saya pernah itu dimarah-marahin waktu rapat itu. Karena saya bertentangan sama dia. Tetapi ketika keluar, bagus kamu, yang namanya anak muda seperti itu. Nah, jadi apa ya? Kemarahan orang tua itu kadang-kadang mendidik kita. Saya kan untuk dia lebih bilang dulu. dewasa. Saya ingat tuh, ya ketemu Bang Hakim, Abdul Hakim Muda Nusantara kan, Bang Mulya. Dia bilang orang muda tuh harus berani. Wah, selalu mau nih Soeharto. Nah, kayak gitu-gitu dulu. Kita pun akhirnya terkompor ya kan, ikutlah semua kegiatan itu. Ikut terus gitu kan. Ya udah saya mengalir aja tuh Kang jalannya gitu. Saya rasa memang ya, jadi aktivis pada zaman itu tuh asik ya. Karena kontrasnya itu jelas gitu loh. Siapa kita, siapa penguasa. Berbeda kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang aktivisnya ada di sana, ada di sini segala macam. Jadi masing-masing sudah tahu sama tahu. Kalau sekarang butuh energi itu sendiri. Aduh. Jadi saya kalau ingat-ingat masa itu tuh kuliah itu kan membosankan. Karena dosen kita di kampus gak dengerin. Kadang kita bilang ini dosen sisi gini doang nih. Diskusi kita di luar udah jauh banget kan. Ya udah makanya saya kuliah juga terlambat lulus sekarang. Udah dipaksa lulus baru lulus. Berapa tahun itu kuliah? Sampai batas akhir Kang, 12 semester. Zaman saya kan harus 12 semester. Tadinya 14 kan? Masih kalah dengan saya 14 semester. Nah, tadinya saya pas masuk tuh 14 Kang. Oh ya. Pas era saya mau lulus harus 12. Padahal saya memikir masih 14 kan masih slow nih kan. Dipahami. Berarti Bang Amir itu berarti di bawah saya dong. Saya era 14 tahun masih 14 semester masih ada. Iya, saya 89, 90. Oh iya. Lulus 96 kan? Saya masuk 88. Lulus 96. Jadi Pas pas tuh setahun dari saya itu. Jadi 96 tuh dipanggil sama Deka. Dekanya Pak Sapardi kan waktu itu. Kamu mau lulus atau bagaimana? Lulus kok. Kasih waktu 6 bulan. nah, terus ini kan Bang Amir kan tertarik ya waktu itu dengan sejak zaman itu sudah tertarik dengan isu-isu di Papua. Nah, isu Papua itu begini kan. Zaman sama mahasiswa tuh sering itu baca tulisan Amir Al-Rahab. Itu biasanya tentang Papua segala macam. Jadi begini. Tahun 96, 95 ya. Nah, saya itu kan dijoblosin kan. Dijoblosin senior nih. Sama Asmara Nababan sama Albert Hasibuan. Ada peristiwa besar di Papua. Peristiwa itu saya ingat karena saya yang datang ke situ. September 1995 ada peristiwa terjadi. Saya disuruh datang ke Timika untuk nemenin teman yang melakukan investigasi itu. Sejak itulah Kang, itu saya ingat bulan Agustus ya. Tahun berapa itu? 95. Ya, 95 itu. Enggak, ini kan isu Papua ini kan selain magnitud politiknya kuat ya. Juga memang di sana ini benar-benar wilayah yang ya barangkali untuk aktivis biasa saja ya. Nah, tetapi kan untuk orang biasa itu sangat luar biasa. Ada banyak bukan hanya masalah-masalah politik, tetapi lingkungannya juga masih ya tidak ramah buat orang-orang Jakarta, katakanlah seperti itu. Itu kan ketika masuk ke sana itu kan sama juga meskipun kita bukan tentara ya. Kalau tentara kan kalau ke sana katanya ya tinggal sudah titip wasiat tuh ke keluarganya, bisa balik apa enggak. Nah, itu kan tentara yang punya senjata, yang punya ini. Nah, bagaimana orang sipil seperti Bang Amir ini masuk ke sana? Saya nggak bisa bayangkan itu gimana adanya.
waktu itu kan nggak kepikir kan. Saya senang aja. Jadi apa ya? Karena ada satu teman saya juga nih, almarhum nih, Muridan. Oh ya. Dia lebih duluan. Dia kan ya. penelitinya peneliti yang apa ya khusus isu Papua. Ditugaskan lapangan di Papua. Nah, saya bilang, gue juga mau ke Papua nih. Iya, enak. Jangan sama dia. Jadi keberanian itu kan katanya ada dua hal ya. Pertama mungkin benar-benar berani karena menguasai lapangan. Yang kedua mungkin karena nggak tahu lapangan. Nah itu Bang Amir yang pertama, yang kedua. Tipis-tipis itu. Jadi memang akhirnya ya dua-dua itu terjadi. Iya. Jadi awalnya mungkin nggak begitu mengerti lapangan, tapi setelah masuk, oh ternyata seperti ini. Karena saya tuh gini, saya tuh pernah membaca satu buku, mungkin waktu itu saya masih SMP, tentang Papua. Tentang kehidupan masyarakat di Papua, tentang suku di Lembah Baliem. Wah, Papua ini, saya senang gitu melihat yang begitu. Ya datang aja lihat. Akhirnya saya tukang ya, karena nggak ada pikir yang negatif gitu ya. Biasa aja. Saya di kampung tidur di Onai waktu itu. Tapi kan selama di Papua pasti ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, yang ya namanya juga hidup di wilayah konflik, seperti itu. Ya. Mungkin ada pengalaman yang antara hidup mati kayak gitu, ya, yang mengerikan atau gimana? Ya, saya mengalami banyak hal ya. Tapi saya sikapinya ya mungkin ini memang situasinya memang begitu. Misalnya begini, suatu kali di Timika nih, saya kan tidak terlalu menghitung problem keamanan. Ya. Teman saya antar naik motor nih, bosnya kan biasa aja, jadi masih dimarahin kan, sama aparat keamanan gini kan, karena dianggap teledor. Iya, masuk ke satu wilayah yang orangnya anggap wilayahnya berbahaya, padahal saya biasa aja. Situ saya gosok. Satu kali. Tapi ini udah agak lama, tahun 2003. 2003 ini saya ditugasin nih oleh Komnas HAM. Pak Algeta Sebuah juga. Saya jadi anggota tim penyelidik pelanggaran yang terjadi di Wamena. Saya masuk ke Kodim nih kan Kodimnya yang diserbu, jadi senjatanya. Masuk ke Kodim, habis itu saya masuk ke kampung-kampung lah, yang kampung gitu, untuk memverifikasi apa yang disampaikan. Entah kayak gimana, saya tanya sama teman. Enggak, waktu itu peristiwanya gimana nih? Ya. Jadi ada satu peristiwa terjadi di Wamena bulan April. Ya, itu kantor Kodim gudang senjatanya diserbu oleh kelompok senjata. Kayak gitu lewat itu. Memang 2 anggota tentaranya mati, terbunuh, beberapa pucuk senjata dibawa sama amunisi gitu ya. Nah, itu kan tentara kejar nih. Nah, proses pengejaran ini bermasalah, kira-kira begitu lah. Nah, saya harus memverifikasi itu kan. Datang saya ke kampung-kampung, jalan kaki tuh. Nah, dan juga ada yang pakai helikopter, karena kampungnya nggak mungkin kita jangkau lagi. Nah, satu kali saya datang ke satu kampung, jaraknya di rumahnya. Wah, di lapangan jadi salah paham atau pokoknya gimana lah gitu ya. Disandra saya kan. Iya. Mungkin karena dianggap wah ini ada orang Jakarta nih. Jangan-jangan mau disandra saya di situ. Aduh, itu pengalaman yang menurut saya waktu itu agak ngeri-ngeri sedap juga itu. Terus gimana komunikasi dengan keluarga gitu? Kan keluarga pasti tahu dong bahwa Bang Amir berada di posisi tahun 2003 saya belum keluarga. Enggak, kan ada orang tua, ada. Nah, itu uniknya saya nggak pernah kasih tahu orang tua saya ngapain. Karena pernah sekali abang saya nomor 1. Ini untuk mahasiswa nih, musuh lagi rame-rame mau demo kita 96. Saya pulang. Ini lagi pengejaran nih kan. Ini nggak semua habis itu kejar tunggu ini gitu kan. Ini kan teman saya semua tuh yang dituduh. Saya pulang nih ke rumah. Abang saya tanya,
kau itu ikut demo kayak gitu. Hmm. Ya sudah. Dan mau ikut masuk ikut. Ya, bagus itu, gak usah ikut-ikut. Nanti saya bilang gue yang pimpin terus senang sih. Jadi Bang Amir ini rupanya ada bakat berbohong ya, tapi berbohong yang baik. Daripada mengkhawatirkan kan? Betul kan? Saya waktu terakhir tugas, ini tugas resmi lagi di Papua dari kantor wakil presiden, saya pernah tugas di Papua. Saya nggak kasih tahu istri saya. Itu tugas dalam rangka apa? Jadi tahun 2010, saya kan ditunjuk jadi staf khusus kepala percepatan pembangunan Papua dari kantor wakil. Iya. Bunyinya bagus itu kan, tapi kerjanya kan itu turun lapangan, semua kita periksa itu. Saya cuma bilang sama istri saya di Jayapura. Satu kali dia protes, seminggu nggak telepon. Saya udah nggak ada sinyal, masih lagi di kampung. Padahal saya lagi di mana tengah hutan. Karena kalau kasih tahu dia kan khawatir banget dan orang bayangin Papua kan ngeri. Ya di Papua itu bukan hanya ini, padahal nyamuknya aja ngeri Papua. malaria. Malaria. Nah, padahal ya kalau di Jayapura sih biasa-biasa. Jadi Sorong, tapi yang di dalam kedalaman memang kita perlu ekstra. Ya. Nah itu kan cerita-cerita masa lalu. Nah, sekarang ini kan Bang Amir menjadi wakil ketua Komnas HAM. Ini kan posisi yang sangat strategis, tapi juga tadi ya bahasanya tadi kan ngeri-ngeri sedap. Apalagi banyak isu-isu HAM di era kepemimpinan Jokowi ini yang bukan hanya kontroversi, tetapi juga mengundang dalam tanda petik ya permusuhan oleh orang-orang tertentu yang mungkin secara politik bertentangan dengan Jokowi atau hal-hal lain gitu. Posisi Komnas HAM itu kan dia kan harus independen kan, harus independen. Jadi bagaimana ini menyiasati ini antara tuntutan masyarakat yang kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah, sementara pemerintah mungkin kan punya kepentingan yang lebih besar, bagaimana agar negeri ini selamat, tetapi tanpa gangguan keamanan dan lain sebagainya. Gitu. Iya kan, gimana menjawabnya pengen. Tapi memang memimpin lembaga seperti Komnas HAM ini saya saja dengan pengalaman sepanjang itu di dunia asasi manusia, saya kuliah ilmu politik, belajar asasi manusia itu yang panjang, memang dibutuhkan kematangan, pengalaman sangat penting. Nah, oleh karena itu saya waktu memimpin Komnas, saya ini beruntung memimpin Komnas dengan 7 komisioner ini semestrinya nyambung. Tentu dinamikanya ada. Ya, nggak ada. Tapi jadi semestinya memang Komnas HAM sekarang nggak kayak yang dulu ya. Maaf, yang dulu kan ada. Nah itu kita tahu lah. Beruntung ya. Sehingga kami bisa saling mengisi, saling mengontrol. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba cek sendiri tidak. Nah, dalam posisi seperti itu, yang independen tadi kan, saya diajarkan oleh senior yang matang di dalam manusia ini juga mengatakan bahwa di dalam dunia asasi manusia ini yang utama itu adalah fakta. Kalau faktanya ada, kau katakan aja. Nah, itu saya bilang tuh. Kami hanya bertolak pada fakta. Karena fakta kan dia benar. Opini yang berputar-putar kan. Nah, itu fakta aja. Makanya saya di Komnas sebagai wakil ketua, saya selalu ingatkan dalam menyampaikan sesuatu ya faktanya aja sampai. Kalau faktanya aja udah. Saya yakin ya Komnas HAM itu menjadi salah satu tumpuan masyarakat. Nah, mereka kalau ada masalah, kadang-kadang masyarakat ini kan nggak ngerti juga masalahnya itu berkaitan dengan Komnas HAM atau tidak, apa saja kan masuk. Nah, ketika menerima pengaduan masyarakat itu mungkin ada pengalaman yang misalnya yang membuat kita ternyuh atau apa gitu kayak dari mereka yang sebenarnya tidak harus ke Komnas HAM, tapi kan sebagai wakil negara ya dalam tanda petik ya,
untuk menyantuni mereka kan harus tetap dilakukan. Banyak sekali kan pengaduan itu, kalau saya bilang ya, saya kalau baca pengaduan itu bilang nangis. Kok gini amat? Contohnya ada Ada begini. Ada ya satu kelompok masyarakat mengadukan tentang bagaimana tanahnya tiba-tiba diserobot orang. kok jadi kebun sawit orang gitu. Dan dia bilang sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini nenek moyang gue di sini, nggak pernah jual. Kenapa kok hari ini Tiba-tiba. Tapi masyarakat ini kan nggak ada satu pun yang dengerin dia. Babak belur Di mana itu? ya sekali tentang Sumatera banyak kan kayak nah, udah babak belur datang ke kita, itu kita yakinkan dia, oke kita akan kita akan coba komunikasikan. Tapi masyarakat kan berharapnya kita menyelesaikan. Penyelesaian nggak ada yang kita hanya bisa komunikasikan, merekomendasikan. Tapi kadang itu kan saya bisa marah betul kadang kalau ketemu pejabat di beberapa instansi gitu ya, jangan remehin. Saya bilang gini ya bos, ini rakyat Republik Indonesia, kau yang tanggung jawab, yang kampanye kan kau. Ya ini kan memang masalah apa pejabat-pejabat ya, yang mungkin nggak semuanya ya. Nah, mereka ini kan butuh masyarakat pada saat pemilu saja, setelah itu kan lupa dia. Karena tidak bisa benar-benar lupa, bisa karena sebenarnya mungkin tidak paham betul apa yang dihadapi oleh masyarakat. Atau nggak mau paham nggak? Atau nggak mau paham. Nah itu. Jadi banyak sekali pengaduan. Ada orang yang polisi di sini. Sore ini ditangkap, besok ada apa? Oh itu kan. Tapi ya itu tadi saya katakan, karena kami di Komnas 7 ini yang punya kemampuan juga untuk berkomunikasi. Ini pemimpin Komnas sangat penting berkomunikasi kan. Kami semua Polri kan. Di era kami inilah Polri sama Komnas bisa saling terbuka. Dulu Polri ketemu orang Komnas yang nggak mau kan? Di era kami. Kenapa? Waktu saya masuk Komnas, Kapolri kan baru waktu itu Pak Tito. Tapi saya kan kenal Tito. Waktu dia jadi Kapolda di Papua. Udah kenal. Waktu itu saya telepon. Saya bilang sama dia, Pak Kapolri datang ke Komnas. Dia bilang, apa? Saya bilang, Polri itu kalau mau masalah gak masih manusia. Dia bisa datang tuh. Datang sudah kami ngomong, ini perlu kita ke depan asli manusia begini, Polri dengan asli manusia dengan negara kita ke depan. Masuk. Maka setelah itu Kapolri setelah itu datang ke Komnas. Makanya hari ini kami sama Polri bilangnya terbuka aja, salah ya salah, nggak ada apa-apa. Tapi Polri juga fair kan sekarang. Kalau salah dia jangan salah. Contoh yang di Kaltim juga, Kapoldanya. Saya bilang itu salah tuh, kok periksa secara hukum. Diperiksa. Masa orang ditangkap hari ini besok almarhum, saya bilang betul ya kan? Diproses hukum. Ada ini banyak yang begini kan, tapi memang nggak ada tes positif orang kan, nggak perlu semuanya juga diekspos. Mungkin selesai nih Pak. Jadi di Komnas HAM ini kan berarti kan memang sudah menjadi passion ya, passion Bang Amir. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan sesuai dengan passion kita, itu kan pasti ada kepuasan atau mungkin kalau kita merasa tidak bisa ada kekecewaan segala macam. Pernah mendapatkan merasa puas gitu sebagai apa? Puas. Kalau puas banget nggak ada ya. Tetap belajar ya. Karena keadilan itu karena pelajar. Artinya apa penyelesaian di Komnas HAM itu nggak ada yang tuntas sampai nggak ada. Karena yang biasanya buat kita. Contoh ya, satu contoh bertahun-tahun kan. Saya senang tapi nggak puas, senang aja. Jadi satu korban salah, polisi salah nih. Salah korbannya, tembaknya orang. Cacat tapi. Saya bela habis-habisan. Kita gugat ke pengadilan, saya pakai polisinya ngalah, bayar lagi rugi kan. Tapi itu berapa tahun kan prosesnya? 3 tahun. Begitu pengadilan tetapkan dia rugi, Kementerian Keuangan bilang nggak ada anggaran tuh itu. Wah saya bilang maka Polda itu urusan you, saya bilang ganti. Jadi ada yang kayak gitu. Banyak sekali. Contoh dia juga kayak Bandara Kulon Progo.
Iya. Gua ribut juga itu. Saya dan sama Mas Beka nih, Beka datang berkali-kali kan ya. Aja Mas Satu maunya apa. Selesai. Tapi saya nggak terlalu puas. Itu dengan apa? Dengan yang kasus Wadas itu mirip ya? Ya, hampir. Wadas ini juga perhatian serius. Wadas ini kalau saya bilang ya ada kekerasan terjadi oleh polisi ya. Tapi pertanyaan besarnya kan begini, bukan hanya soal Wadas. Ada beberapa persoalan yang hampir mirip problem. Ini ada namanya proyek strategis nasional. Tapi menjalankan proyek ini saya lihat, ini analisis saya melihatnya nggak matang di lapangan. Antar instansinya nggak klop. Akibatnya ya begitu-begitu Jadi bukan hanya pemerintahnya, tapi mungkin juga ada kelompok-kelompok lain yang ikut cawe-cawe, mungkin ada calon tanah segala macam. Bahkan ada satu peristiwa daerah untuk kita sebut namanya. Saking ini kok nggak jalan-jalan, protes dobolan begini begitu ya kan? Jadi saya cuma bilang aja kalau ada pidananya tangkap aja sih. Polisinya juga gitu ya. Iya sih bang. Kita jalankan hukum aja saya bilang. Kalau kan masyarakat yang merasa dirugikan nggak bisa diganti rugi. Ya kan? Wah pokoknya saya hampir 4 tahun di Komnas kan. Dinamika yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sekaligus juga menantang pikiran. Kalau rapat-rapat koordinasi di Menko itu kan kadang saya bisa ngomong gitu. Kok Menko-nya kaget, bisa bilang sabar. Oh iya. Lupa saya kan. Ini apa sahabat-sahabat sekalian, memang urusan Komnas HAM ini susah juga kita mau bicara yang ringan-ringan, misalnya berat semua. Tapi bagaimanapun ya, saya kira kalau tugas itu dijalankan dengan passion, itu kan pasti ada ringan lah ya, karena memang biasanya kalau kita menjalankan sesuatu dengan passion itu kan dari hati, ada dorongan untuk selalu, bahkan kalau tidak ada masalah itu biasanya mencari-cari itu. Nah ini kan ada kecenderungannya sekarang ini orang-orang daftar Komnas HAM atau komisi-komisi yang lain itu kan karena mungkin tidak punya pekerjaan atau apa. Nah itu yang mungkin nanti pada saat menjadi komisioner itu tidak paham masalah dan menjadi bagian dari masalah. Nah, dan saya kira Bang Amir ini sebagai komisioner Komnas HAM bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi orang yang selalu berusaha untuk mengatasi masalah masyarakat. Saya kira obrolan kita sudah kemana-mana ini, tetapi masih di lingkup pekerjaan Bang Amir ya. Yang terakhir ini ada pertanyaan receh ini. Angin apa yang bisa membuat Jokowi panas dingin? Angin apa? Minyak angin kali. Ya kan? Bisa jawab nggak? Nggak tahu. Angin yang bisa membuat Jokowi panas dingin itu satu. Angin Rais. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikianlah obrolan santai kita dengan Wakil Ketua Komnas HAM. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan inspirasi buat kita semua, dan terus pantengin ya podcast Maarif Institute dalam program ngeteh bareng ARG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.